Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dina Susari dari HKI 4A akan melaksanakan tugas dari mata kuliah PIK, Praktek Ibadah Kemasyarakatan, yaitu tentang ceramah atau pidato singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Untayan langkah yang pertama, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dianya telah menciptakan wanita tanpa kumis, hidung romantis, bibir tipis yang amat manis, dan alis mata yang lentik bagaikan semut yang berbaris-baris, dan telah menciptakan lelaki yang berkumis, kantong pun semakin tipis, uang pun semakin habis. Dikarenakan apa, Pak, Bu? Dikarenakan wanita si hitam manis. Betul? Apa betul? Nah, untayan langkah yang kedua kalinya, solawat bermutiarakan salam kehadiran baginda, keriduan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan ini kita semakin cinta terhadap Nabi Muhammad SAW sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Yang saya hormati Ibunda dosen Winda Nur Khalifah SH MH. Yang saya hormati Ibu Bapak yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati hadirat wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwasannya Rasulullah SAW adalah contoh suri tauladan yang baik bagi umat manusia, sebagaimana sudah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Bagaimana artinya adalah sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnis, menjadi politisi, menjadi pengalima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantaslah jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah SAW sama dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontohkan. Misalnya kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah SAW sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah SAW jelas berbeda. Kalau Rasulullah SAW hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Azza wa Jalla.
Hadirin wal hadirat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan jahiliyah bangsa Arab itu sebagai penyembah berhala, tetapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah sebagai hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Rasulullah SAW begitu gigih memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah SAW selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus memperjuangkan untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan kekeluargaan juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah SAW adalah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah tangga. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan dengan sendiri. Di bidang perniagaan juga kita mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis Rasulullah SAW sangat jujur. Bahkan kejujuran Nabi Muhammad SAW dapat gelar yaitu Al-Amin, yang mana artinya yang dapat dipercaya. Kan? Karena kejujurannya tersebut itu membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingkan menjadi Ummul Mukminin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan Nabi kepada umatnya. Hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, kaum muslimin di berbagai belahan dunia menyambut dengan aneka perayaan. Di Indonesia misalnya, di masjid-masjid, musola-musola, di perkotaan ataupun hingga di pelosokan desa selalu memperingati dan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengarah kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bulan Maulid selalu menggelarkan resepsi Maulid Nabi SAW yang dihadiri oleh sejuta umat muslim di dunia ini. Peringatan seperti ini sudah menjadi sunnah atau sudah seperti tradisi tersebut, tradisi bagi umat muslim yang berlangsung berabad-abad. Dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW meski diperingati di rumah masing-masing dengan keluarganya. Dijalankan para salafis syahli, termasuk juga Syah Lahuddin Al-Ayyubi
panglima perang yang berhasil membakar pasukan jihad kaum muslimin melawan kaum kafir dengan mengingatkan kembali pasukan akan syirah nabawiyah di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semua dilakukan sebagai wujud kegembiraan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia atas kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW yang mereka cintai. Sekian pidato saya tentang Maulid Nabi SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi SAW ini bisa menjadi tauladan atau meneladani keseluruhan akhlak beliau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.